AOC lagi nggak berhenti-hentinya dia buat gua kepengen review produknya. Karena dia berulah lagi pasang patokan harga baru di segmen yang menarik untuk kita bahas kali ini. Seperti sponsor kita PT NMT Indo yang memberikan kalian solusi supaya kalian nggak usah capek-capek pegang laptop atau iPad kalian. Selamat datang di GTA, di channel paling canggih di 2021. Monitor ini beberapa dari kalian request dan bisa dibilang baru launch juga di Indonesia beberapa waktu. Tapi sebenarnya monitor ini kalau kita cek di display specification, monitor ini tipe lama tahun 2019-an. Dan kalau gua nggak salah inget, harusnya ini launch barengan sama 27G2. Kelengkapannya udah lengkap banget, kita dapatnya manual book, jangan lupa kita lempar, kabel power, HDMI, dan DisplayPort masing-masing satu. Kaki dan standnya yang gue cukup yakin ini pakai kualitas yang sama dengan yang di 27G2, tebel dan cukup kokoh. Dia juga nggak lupa hilangin sistem vertikal di monitor ini. Ya, siapa yang mau vertikalin monitor curve? Tapi kita udah pernah vertikalin sampai 3 monitor curve. Cek videonya di atas sono. Ergonomic stand sisanya tilt, swivel, head adjustment mulus di sini. Dan yang paling gue suka tentunya desain V-nya dari AOC yang kasih kita V kecil di bagian belakang ini. Desainnya yang bagus banget karena menjadi penahan pas kita mau cobain jatohin ke samping kiri ataupun kanan. Jadi agak lebih susah, ada resisten lah. Bukan berarti nggak bisa, bisa. Dan desain ini sekaligus pembeda dari tipe V brand lainnya yang udah kita temuin. Desain monitornya kalian bisa cek di video kita sebelumnya karena ini sama banget kayak semua 24G2E5, 24 atau 27G2 dan seterusnya dan kawan-kawannya. Tinggal kalian search di YouTube kode monitor AOC plus GTID pasti keluar. Atau gue taruh cardnya di atas beberapa karena banyak banget kodenya. Portnya udah ngadep ke bawah, cakep untuk kita pakai bracket di monitor ini. Kalau bisa pakai bracket tentunya ada VESA 100x100 mm. Portnya ada 2 port HDMI 2.0, pastinya udah bisa support QHD di 144Hz. Pastiin aja laptop atau PC kalian HDMI-nya 2.0 juga. Satu DisplayPort 1.2, audio jack 3,5 mm dan port power. Desain bagian depan udah bezel-less dan kita bisa lihat tombol untuk pengaturan OSD-nya masih tombol di bagian bawah monitor. Nggak terlalu spesial banget sih untuk kita bahas. Lanjut ke spek lengkap di atas kertas monitor ini di website AOC resmi. 27 inch QHD resolution VA panel curve 1500R, refresh rate 144Hz dengan response time 1 ms MPRT. Kita tes UFO pastinya. Ya, kualitas panel VA ya begitulah ya. Tidak terlalu indah untuk masalah motion blur. Trail warna hitam juga masih kelihatan jelas di belakang UFO. Memang perpindahan pixelnya terlalu lambat untuk panel VA dibanding IPS maupun TN di luaran sana. Brightness 250 nits dengan static kontras di 3000 banding 1. Adobe RGB diklaim 89% dan untuk panel bit depth-nya kita cuma bisa cek di display specification. Dia 8 bits murni. Langsung kita tes pakai Spider X untuk lihat kualitas panelnya lebih dalam lagi. Color gamut kita dapetin bisa dibilang sesuai yang diklaim AOC. 100% sRGB, 86% Adobe RGB, 92% DCI-P3, dan 82% NTSC. Brightness-nya agak rendah di monitor ini, kita cuma dapetin maksimum di 240,8 nits dengan kontras 3020 banding 1 dan white point-nya sedikit kebiruan di 7100 Kelvin. Kalau uniformity-nya rapi banget di monitor ini, max cuma 1,9 delta E, masih dalam batas sangat akurat, begitu juga dengan luminous uniformity-nya di 100% brightness. Rapi banget, maxnya cuma 7% di titik paling gelapnya. Color akurasinya juga bagus, maxnya cuma 2,60 delta E dan average-nya udah super akurat, udah sentuh angka 1 di 1,05 delta E. Setelah dikalibrasi nggak terlalu banyak turunnya, maxnya ke 2,17 delta E dan average-nya turun cuma ke 0,99 delta E. Rating yang dikasih di data color ke monitor ini sebelum dikalibrasi di 4,0 poin. Oke, sekarang kita pengetesan bleeding. Kalian bisa lihat ya di sini videonya. Videonya, gue setel video yang hitam dan kalian bisa langsung lihat kalau itu bleeding semuanya, bagian atas dan juga bawah. Tapi ya selama gue pakai sih nggak terlalu mengganggu karena gue juga sih lupusnya gue naikin parah pada saat main game, jadi ya nggak terlalu kelihatan. Dan mungkin ini juga unit gue doang, jadi nggak menjamin kalau lu beli pasti bleeding, cuma ya ini kejadiannya di unit gue. Dan memang kayaknya kejadian ini paling sering terjadi di panel VA yang di curve. IPS curve waktu itu sebenarnya gue lupa sih, cuma VA curve udah ketemu banyak banget sih gue beli. Even Xiaomi gue pun beli, even Samsung 12 juta pun bleeding men.
Oke, kita masuk ke pengetesan OSD. Pengetesan enggak isinya OSD apa aja. Seperti biasa ya, AOC udah sering banget kita review dan OSD nggak berubah sama sekali. Yang pertama ada contrast, brightness, eco mode. Ini sebenarnya preset ya, gue nggak tahu kenapa disebutnya eco mode. Gue pengen off kalau eco mode. Yep. Habis itu gamma, habis itu ada DCR jangan nyalain ya guys, karena ini ngacauin kualitas warnanya. HDR effect juga membuat seakan-akan namanya juga HDR effect gitu ya, bukan real HDR lah. Habis itu kalau temperature, gue pakai ini bekas gue reset berarti. Biasanya gue pakainya user, dia lebih terang. Terangnya ini juga dapatnya itu 250 biasa aja. Habis itu DCB mode dan demo dan lain-lain, kayaknya nggak penting banget sih, kayak gue lupa ada efeknya. Nah terus ini warna-warna kulit gitu lah, penting banget sih, gue tes juga nggak berubah apa-apa. Oke, ini juga picture boost, fitur yang di AOC sampai hari ini gue nggak tahu fungsinya buat apa. Frame size ya, jadi gue mau kasih lihat kalian frame size brightness gue terangin jadi kalian tahu. Nah dia kayak gitulah, fungsi nggak pernah gue ngerti buat apa. Di situ ada language timeout, ini apa nih? DP capability ya, 1.2. Apa fungsinya buat turunin? Mungkin ada beberapa device yang butuh DP-nya turun dan lain-lain. Transfer ini OSD ya. Kita masuk ke game setting. Di sini ada game mode yang kalau nyalain FPS-nya menurut gua nggak worth it karena jadi lu nggak bisa ngaturin brightness dan kontrasnya itu jadi mati. Jadi gua lebih suka yang off aja. Joystick bukan joystick begini, off aja. Nah di sini shadow boost-nya gue suka ya. Di AOC ini oke dibandingin di XG2705 yang merah jadi nggak wajar. Di sini benar-benar shadow boost-nya nge-boost seperti panel TN, jadi bisa nurunin motion blur setidaknya akalin gitulah, akal-akalan lah. Nah habis itu low input lag yang gue juga nggak ngerti sih fungsinya apa di monitor gitu, mungkin nurunin input lag dari mouse gitu ya, cuma nggak bisa gue measure apa karena gue nggak bisa ngerasain bedanya. Pencet on dan off dong. Oke, next di mana? Di mode. Oke. Berikutnya apa sih? Oh iya, di sini juga ada adaptive sync ya, ini FreeSync yang bisa support G-Sync compatible lewat DisplayPort seperti biasa. Tadi gue lupa mention kayak di spek. Di situ frame counter, next extra, bla bla bla, input select, ini nggak penting ya. Berikut exit. Nah, pasti kalian nanya nih AOC di mana bang? Untuk crosshair, lihat di sini nih kayaknya. Nah, crosshairnya cuma satu. Crosshairnya cuma satu. Di tombol ketiga dari kiri. Crosshair AOC cuma satu. Rata-rata monitor AOC G2 tuh semuanya di sini tuh, crosshair cuma satu. Oke. Monitor ini bisa kita dapetin di harga 4,4 juta dengan garansi 3 tahun campuran dari AOC, 1 tahun full garansi dan 2 tahun sisanya servis saja. Tapi nggak tahu ya nanti dia mau ngerubah jadi 3 tahun fullnya kapan. Tapi ada infonya kayak gitu. Saingannya di Indonesia Asus VG27AQ IPS panel di 6,7 juta, LG 27GL 850 IPS panel di 6850, Dell S2721 DGF IPS panel 7,2 juta, Asus VG27AQ L1A IPS panel 7,2 juta, ViewSonic VX 2705 5,1 juta dan ViewSonic XG 2705 5,5 juta. Kelihatan banget dari harga yang dipatok AOC kalau kita bandingin sama pesaingnya, bener-bener AOC mau bantai pasaran di segmen ini dengan harga yang paling murah. Gila sih. Dan gue cukup rekomen monitor ini karena harganya. Ya, lu denger gue dengan sangat jelas, monitor ini sangat recommended. Dan pastinya lu bertanya, "Bang, itu kan panel VA. Mana bagus kalau untuk game apalagi FPS?" Kan lu sendiri yang ngomong gitu ya. Pasti lu nanya kayak gitu. Alasan pertama karena harganya. Kita bandingin sama JD.com 1799 RMB dengan rate 2000-an, monitor ini di kisaran 3,6 juta sampai 4 jutaan. Harganya mepet banget di Indonesia, AOC markupnya nggak banyak, itu gue suka. Kedua, segmen ini bukan premium lagi sekarang, nggak kayak tahun lalu dimana kita bisa melongo gitu ya. Lihat 1440p dapat 144 Hz IPS pula. Sekarang sih udah jadi makanan publik, brandnya udah banyak. Dan orang yang mau segmen ini, gue rasa di hatinya juga nggak full competitive gaming. Dia pengen punya resolusi tinggi untuk nonton, untuk ngelakuin hal yang lain karena dia dapat pixel density
density yang lebih padat dibandingin resolusi Full HD di 27 inch. Dan dia juga pengen punya layar kerja yang luas karena itu fungsinya 1440p. Sedangkan orang yang mau super kompetitif pasti nggak akan lirik monitor ini, apalagi segmen 1440p. Dia langsung aja ke 240Hz. Di Indonesia juga udah ada Lenovo Y2525. Harganya mepet sama monitor ini di 4,8 juta. Jadi di 4,4 juta panel VA di sini menarik banget segmennya. Yang gue bisa saranin untuk turunin motion blur monitor ini adalah naikin shadow boost-nya atau black stabilizer-nya sampai hampir mirip kualitasnya kayak panel TN yang warnanya agak kecuci terang gitu, supaya warna-warna gelap langsung jadi terang semua, dipaksa gitulah. Dan kalau kalian lihat dari foto UFO ini, memang semakin terang motion blur-nya akan semakin nggak kenotis, bukannya nggak ada ya, bisa membantu lah ya, akal-akalan dikit gitu. Dan kalau gue bandingin sama harga yang paling dekat, yaitu ViewSonic, entah itu VX2705 atau XY2705, untuk main Valorant sih gue prefer monitor AOC ini karena di Valorant kita ngintip mapnya itu sering banget. Dan dengan curve-nya cukup membantu dibandingin flat yang ada di ViewSonic sana. Walaupun ini kode monitor lama, masih layak dibeli di 2021 karena hal-hal yang di atas gue sebutin tadi. Dan gue gak sabar sih, peperangan di tahun 2021 ini kelihatannya makin hari kian menarik. Dan tentunya customer yang diuntungkan dengan banyaknya pilihan. Keren AOC dengan harganya, ditunggu monitor 360Hz-nya yang di infonya akan tahun ini launch juga. Gue Eldon dari GTD, sampai jumpa di video berikutnya, tetap